A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Jazakumullah khairan katsira yang sudah subscribe channel ini dan mengikuti videonya. Insya Allah kali ini kita akan membahas kapan ilmu tajwid mulai ada. Yang dianggap sebagai penulisan ilmu tajwid yang paling awal adalah ketika adanya kesadaran akan perlunya mushaf Utsmaniyah yang diprakarsai oleh Sayyidina Utsman. Diberikan titik-titik pada huruf-hurufnya, kemudian baris-baris bagi setiap huruf dan pelafalannya. Gerakan ini diketuai oleh Abu Aswad Ad-Duwali dan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, di mana ketika itu Khalifah umat Islam memiliki tugas besar untuk hal ini. Di saat umat Islam mulai ada yang melakukan kekeliruan di dalam bacaan. Itu karena ketika masa Sayyidina Utsman belum diberi titik-titik maupun harokat, sebab bertujuan memberi keleluasaan kepada para sahabat dan tabi'in pada masa itu untuk membacanya, sebagaimana yang mereka telah ambil dari Rasulullah SAW berdasarkan dengan dialek bangsa Arab yang beraneka ragam. Setelah berkembang luasnya agama Islam ke seluruh tanah Arab serta takluknya Roma dan Persia ke tangan umat Islam pada tahun pertama dan kedua Hijriah, bahasa Arab mulai bercampur dengan bahasa penduduk-penduduk yang ditaklukkan umat Islam. Nah, ini telah menyebabkan terjadinya beberapa kekeliruan di dalam penggunaan bahasa Arab. Dan demikian juga dengan pembacaan Al-Quran. Maka Al-Quran Mushaf Utsmaniyah diberi tambahan titik-titik dan harokat pada huruf-hurufnya untuk menghindari kekeliruan tersebut. Permulaan pembukuan ilmu tajwid. Orang yang pertama kali menghimpun ilmu ini dalam bentuk kitab adalah Al-Imam Al-Azim Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam pada abad ketiga Hijriah di dalam kitabnya Kitabul Qiraat. Sebagian ada yang mengatakan bahwa orang yang pertama mengarang dan menghimpun ilmu-ilmu qiraat adalah Imam Hafs bin Umar Ad-Duri. Barangkali tulisan Abu Mazahim Al-Haqini dalam bentuk qasidah atau puisi ilmu tajwid pada akhir kurun ketiga Hijriah adalah yang terulung. Adapun pada abad keempat Hijriah, masyhur seorang imam bernama Al-Hafidh Abu Bakar bin Mujahid Al-Baghdadi yang merupakan orang yang pertama kali mengarang kitab mengenai bacaan 7 qiraat yang masyhur, namanya yaitu Kitab Al-Sab'ah. Beliau wafat pada tahun 324 Hijriah. Memasuki abad kelima Hijriah, masyhur nama Al-Hafidh Al-Imam Abu Amr Utsman bin Sa'id Ad-Dani, pengarang kitab Al-Taisir yang berisi kitab Qiraat Sab'ah yang menjadi sandaran pada ahli qira'. Ia juga memiliki banyak karangan dalam bidang seni qiraat dan yang lainnya. Di masa ini juga masyhur seorang ulama yang bernama Al-Imam Maki bin Abi Thalib Al-Qaisi Al-Qayrawani. Ia mengarang bermacam-macam kitab tentang qiraat dan ilmu-ilmu Al-Quran. Pada abad ke-6 Hijriah, tampil seorang ulama yang menjadi rujukan tokoh-tokoh ulama yang sejaman dengannya maupun datang setelahnya. Dengan karangannya bernama Hirzul Amani wa Wazhut Tahani atau terkenal dengan Matan Syatibiyah, berisi 1173 bait dengan qiraat sab'ah. Ia adalah Abul Qasim bin Fayrah bin Khalaf bin Ahmad Ar-Ru'aini Asy-Syatibi Al-Andalusi, wafat pada tahun 590 Hijriah. Setelah itu banyak ulama yang menekuni bidang ini di setiap masa, menegakkan panji-panji Al-Quran baik dengan membaca dan mengaplikasikannya, hingga akhirnya muncul tokoh penting dalam bidang ilmu tajwid dan qiraat.
yaitu Imamul Muhaqqiqin wa Syekhul Muqri'in Muhammad ibnu al-Jazari al-Syafi'i dengan karangannya Al-Nashr fil Qiraatil Ashir, Thayyibatun Nashr, dan Ad-Duratul Mudiyah yang mempelopori bahwa ilmu qiraat ada 10, yaitu sebagai pelengkap apa yang telah dinyatakan oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitab Hizrul Amani. Imam Al-Jazari juga telah mengarang karangan yang berasingan bagi ilmu tajwid dalam kitabnya At-Tamhid dan puisi atau nadhom beliau yang lebih terkenal dengan nama Matan Al-Jazariyah. Imam Al-Jazari telah mewariskan karangan-karangannya yang begitu banyak sekali, yang kemudian telah menjadi ikutan dan panduan bagi karangan-karangan ilmu tajwid dan qiraat serta bacaan Al-Quran hingga ke hari ini.